Hal itu diperkuat adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik. Keterangan terdakwa menimbang bahwa yang dimaksud dengan keterangan terdakwa sesuai pasal 1, kami ulangi, menimbang bahwa yang dimaksud dengan terdakwa sesuai pasal 1 ayat 15 KUHP adalah seorang tersangka. Kami ulangi, bukan ayat ya, tapi poin 15 KUHP, adalah seorang tersangka atau terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. Menimbang bahwa sesuai pasal 189 ayat 3 KUHP, keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri, menunjukkan bahwa nilai pembuktian antara alat bukti lain seperti keterangan terdakwa, keterangan ahli, surat, dan petunjuk lebih tinggi nilainya daripada keterangan terdakwa. Itulah sebabnya majelis hakim di setiap persidangan selalu mengingatkan terdakwa agar jujur dan tidak boleh berbohong di dalam setiap jawaban atas pertanyaan jaksa penuntut umum, penasihat hukum, dan hakim terkait peristiwa pidana yang dilakukan, diketahui, dan dialaminya sendiri. Mengapa? Karena sekalipun terdakwa menolak dan keberatan atas surat dakwaan jaksa penuntut umum yang ditujukan kepada terdakwa, masih ada alat bukti lain yang untuk mengetahui keterlibatan terdakwa atau tidak dalam suatu perkara tersebut. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat dijelaskan oleh majelis hakim bahwa sekalipun terdakwa Jessica mempunyai hak ingkar, bukan berarti sesuka hatinya memberikan keterangan tidak benar atau berbohong di dalam persidangan. Semua keterangan terdakwa maupun sifat kepribadian terdakwa selama dalam proses persidangan ini akan majelis nilai dan pertimbangkan secara cermat dan komprehensif. Menimbang bahwa jika pengakuan yang terdakwa lakukan itu tidak sesuai dengan, kami ulangi, jika keterangan yang terdakwa lakukan itu tidak sesuai dengan alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat 1 KUHP, bukan berarti terdakwa harus dilepaskan atau dibebaskan dari dakwaan penuntut umum. Akan tetapi justru penolakan dan pengakuan yang tidak berkolerasi dengan alat bukti lain tersebut akan menjadikan pertimbangan hakim untuk memberatkan pidananya. Demikian juga apabila terdakwa mengakui perbuatan tersebut, bahwa dirinya lah selaku pelaku yang masukkan sianida di Kopi Mirna, bukan berarti majelis hakim begitu saja percaya dengan pengakuan tersebut. Akan tetapi majelis hakim akan menghubungkan dengan alat bukti lain, dan sikap pengakuan tersebut akan menjadi pertimbangan untuk memperingan hukuman terdakwa, sehingga diharapkan putusan yang dijatuhkan majelis hakim benar-benar mencerminkan rasa keadilan terhadap terdakwa dan pihak korban. Dalam kaitannya dengan kejahatan pembunuhan ini, majelis hakim akan menggunakan teori generalisir atau teori individualisir. Kedua teori ini digunakan untuk mempermudah pengungkapan fakta bahwa jika seseorang mati setelah memakan atau minum yang telah diberi misalnya arsenik atau natrium cyanida, maka berdasarkan teori generalisir menurut perhitungan yang layak adalah arsenik atau natrium cyanida tersebutlah yang mengakibatkan mati seseorang. Sementara menurut teori individualisir harus diteliti lebih lanjut berapa kandungan arsenik atau natrium cyanida dalam makanan atau minuman tersebut, dan apakah kandungan yang demikian dapat mengakibatkan mati atau ada hal-hal lain yang mengakibatkan kematian. Menimbang bahwa terkait dengan konteks pembunuhan berencana, terkadang tidak ada satupun saksi mata yang melihat pembunuhan tersebut dilakukan. Menariknya, tersangka atau terdakwa tidak mengakui akan perbuatannya. Dalam hal demikian perlu dicari bagaimana pembuktian secara formil maupun materi dilakukan. Ditemukan 3 cara, yakni pertama, secara formil bahwa dalam hukum pembuktian pidana pada prinsipnya memiliki nilai pembuktian yang sama dan sederajat, terkecuali alat bukti keterangan terdakwa nilainya lebih rendah dari alat bukti lain. Mengapa? Sebab menurut pasal 189 ayat 3 KUHP disebutkan bahwa keterangan terdakwa hanya berlaku dan digunakan pada dirinya sendiri. Sebab menurut pembuat undang-undang, keterangan dan pengakuan yang disampaikan di persidangan hanya bisa menguntungkan dirinya sendiri jika ia berkata jujur, dan apabila dia berbohong, semuanya itu akan menjadi hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman oleh hakim. Oleh karena itu, dalam konteks hukum pembuktian pidana dikenal adanya istilah free bewijs atau alat bukti bebas. Artinya, hakim tidak terikat secara mutlak terhadap alat bukti tertentu, akan tetapi tergantung alat bukti mana yang diyakininya saling bersesuaian
antara yang satu dengan yang lain seperti yang terdapat dalam penjelasan konstruksi pasal 184 KUHP menyebutkan alat bukti yang sah dengan urutan A. Keterangan saksi, B. Keterangan ahli, C. Surat, D. Petunjuk, dan E. Keterangan terdakwa. Itu sebabnya hakim akhirnya akan memilih minimum 2 alat bukti yang sah dan hakim yakin bahwa terdakwa yang melakukan perbuatan pidana tersebut atau tidak, maka hakim akan bisa menjatuhkan pidana atau membebaskan terdakwa. Kedua, secara formal untuk membuktikan suatu tindak pidana tidak harus ada saksi mata yang melihat perbuatan tersebut. Artinya, jika seorang pelaku pembunuhan menggunakan racun sebagai instrumen delikti atau barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, kemudian racun tersebut dimasukkan ke dalam minuman, maka tidak harus ada saksi mata yang melihat racun tersebut dimasukkan ke dalam minuman. Untuk membuktikannya, penuntut umum maupun hakim dapat menggunakan circumstantial evidence atau bukti yang tidak langsung.